Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua. Tentunya masih di Abirina Channel. Semoga semua konten yang kami buat bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai crossover 2W XG32INA yang menggunakan parameter frek independen, yaitu frekuensinya berdiri sendiri antara kedua outputnya. Oke, di sini crossovernya menggunakan sistem state variable. Cuman dia parameter freknya dibuat independen, sendiri-sendiri. Oke, kemudian di sini sudah ada tombol pembalik fasa, kemudian menggunakan potensio double stereo atau kita bisa sebut potensio kuat. Oke, untuk mengenai crossover ini, dari teman-teman banyak yang menanyakan lebih bagus mana dengan crossover yang 12 dB. Oke, saya ambilkan contohnya ya. Oke, seperti ini. Ini juga sama, parameter freknya juga independen, sistemnya juga menggunakan state variable. Jika ada yang pertanyaan mana yang lebih bagus, mungkin jawabannya mungkin agak susah, karena mengenai enak itu kan relatif. Saya juga tidak bisa menjawab lebih pas, karena itu kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin perbedaannya di sini 24 dB, kemudian di sini masih 12 dB. Apa bedanya sih 12 dB dengan 24 dB? Oke, mungkin lebih mudahnya untuk yang 24 dB dia lebih halus, lebih murni. Katakan subwoofernya dia lebih murni. Begitu juga bagian HPF-nya. Misal bagian bassnya atau bagian LPF-nya kita bisa set sampai vokal hilang, tapi untuk yang 12 dB dia belum bisa. Oke, seperti itu. Oke, kita melanjutkan lagi ke pembahasan tentang yang XG32INA ini ya. Oke, banyak dari teman-teman yang bertanya bagaimana jika kita ingin menggunakan crossover ini kita jadikan 3W. Yang perlu kita tambah itu bagian high-nya atau kita tambah subwoofer. Oke, nanti kita akan beri solusi mengenai crossover ini dijadikan 3W. Bagaimana yang harus kita lakukan? Oke, sebelumnya jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video bermanfaat dari channel kami. Oke teman-teman, mengenai cara membuat crossover ini menjadi 3W, kalau solusi dari saya mungkin sebaiknya kita tambah subwoofernya. Jadi bukan kita tambah bagian high-nya, tetapi kita beri tambahan lagi untuk subwoofernya. Oke, di sini saya akan berikan penjelasan mengenai menambah crossover ini menjadi 3W dan kita tambah subwoofer. Kita gunakan subwoofer untuk kali ini menggunakan SWG 261. Oke, seperti ini ya. Oke, ini adalah kit filter subwoofer 24 dB yang akan kita jadikan 3W. Kita gabungkan. Jadi crossover 2W ini akan menjadi 3W. Oke, bagaimana caranya agar
kit subwoofer ini bisa menjadi bagian daripada crossover 2W ini. Apakah caranya cukup antara input dengan input di paralel? Tentunya tidak. Ada cara tersendiri untuk menggabungkan kedua kit ini. Oke. Sebelum kita menggabungkan kedua kit ini antara filter subwoofer dengan crossover ini, alangkah baiknya teman-teman harus menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai cara menjadikan filter subwoofer ini menjadi 2W. Karena di situ fungsi dari out HPF pada filter sub tersebut nanti kita akan sambungkan ke input pada crossover 2W ini. Oke. Jadi teman-teman yang belum menonton video saya yang mengenai crossover filter sub ini, pasti nanti akan bingung jika menggabungkan kedua kit ini menjadi 3W. Oke, langsung saja caranya, yaitu input pada crossover 2W ini XG32INA kita akan sambungkan ke out HPF pada kit filter subwoofer 24 dB. Nah, di sini jika ada yang bertanya mana out HPF pada filter sub tersebut. Nah, di sini sudah saya sarankan agar menonton video yang sebelumnya mengenai menjadikan filter subwoofer 24 dB ini menjadi 2W. Nanti akan ketemu mana out HPF-nya. Jadi cukup simpel. Jadi input pada crossover ini, inputnya kan di sini ya, input. Kita langsung sambung saja ke bagian out HPF pada filter subwoofer. Jadi nanti urutannya seperti ini. Ini kita jadikan sebagai subwoofer. Kemudian tentunya yang bagian out sub di sini akan menjadi low mid. Kemudian di sini tetap menjadi out HPF atau out mid high ya. Sama. Cuman nanti untuk antara parameter frek untuk crossover yang ini asalnya dia akan tetap independen. Tetapi untuk bagian out low dan out subnya dia akan menjadi state variable atau berkaitan ya antara kedua frekuensi tersebut, antara out low dan out subnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jika kita langsung memparalel antara inputnya, itu nanti frekuensi yang dikeluarkan nanti akan tumpang tindih antara out subwoofer yang bawaan 2W sama out kit filter subwoofer, dia akan tumpang tindih. Jadi antara ada frekuensi yang sama yang nanti hasilnya yang kurang bagus, atau nanti bisa cancelling antara keduanya. Jadi fungsi dari input XG32 ini dimasukkan out HPF pada filter subwoofer ini, dia gunanya untuk memotong frekuensi rendah pada out subwoofer bawaan dari 2W tersebut. Jadi nanti frekuensinya tidak akan tumpang tindih. Seperti itu. Jadi misal di sini frekuensinya sampai rendah sekali ya, misal sampai 30 Hz. Nanti jika kita sambung dengan ini, nanti dia akan terpotong pada 50 Hz misalnya seperti itu. Jadi tidak akan tumpang tindih. Oke. Nanti ada sedikit kekurangan jika kita menggabungkan pada filter sub ini, yaitu hanya pada potensio level pada kit filter subwoofer. Jadi kita cukup merubah level atau volume pada kit filter subwoofer ini, kita rubah ke output pada filter subwoofernya. Jadi volume ini kita loskan saja, kemudian kita pindah pada out pada
filter sub tersebut. Karena jika kita tetap menggunakan ini, dia akan mempengaruhi level pada masing-masing out tersebut. Jika kita filter sub ini kita tutup, maka kedua level tersebut antara out low dan out mid-nya dia akan mati. Jadi kita perlu rubah saja level pada filter subwoofer ini ke bagian outputnya. Jadi sudah loss untuk bagian inputnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jika ada yang belum paham mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah bertanya mengenai cara membuat crossover 24 dB ini menjadi 3W. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.